anggota bertanggung jawab untuk menerima setiap laporan, pengaduan, serta memberikan bantuan dan pertolongan pertama kepada masyarakat dalam setiap situasi dan kondisi darurat. Right man on the right place. Itu mengamankan jalur, mengamankan TKP, agar tidak ada orang yang masuk ke dalam TKP itu, dan juga untuk menjaga status quo-nya. Menghidupkan kembali fungsi Pamapta, kita minta untuk Pamapta bisa melaksanakan respon cepat, di samping juga layanan-layanan publik yang harus dilayani oleh SPKT. Selamat pagi dengan petugas call center 110 Polres Blitar. Ada yang bisa kami bantu? Pak Polisi, ini saya warga yang melintas di perlintasan Garum, Pak. Itu ada laka kereta dan meninggal dunia. Baik Bapak, laporan kami terima dan segera kami tindak lanjuti. Selamat siang, Bram. Ya, gimana Pak? Izin ada laporan dari 110, ada laka di timur perlintasan Tinggal Garum. Oh iya, ya udah terima kasih laporannya Pak Ted. Nanti setelah ini saya coba hubungi tiket fungsi untuk tindak lanjut. Ya, kasih banyak Pak. Ya. Pengumuman disampaikan kepada piket fungsi agar sekarang juga merapat di ruang Pamapta. Persiapan datangi TKP. Terima kasih. Mau buat laporan di mana ya Pak? Oh, kalau laporan di SPK Pak. Mari saya berangkat. Oke, monggo. Selamat sore Pak, bisa dibantu Pak? Ajengnya damel surat kehilangan Pak. Bisa dibantu, apa yang hilang tadi? Ajengnya buat surat kehilangan STNK Pak. Boleh saya lihat KTP-nya untuk ngecek identitas? Pak Kris, minta tolong untuk kendaraan pasien ini dicek. Makasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Ya. Gitu. Pamapta atau kita sebut Perwira Samapta berasal dari bahasa Sangsakerta yang artinya perwira yang senantiasa siap, sedia, dan waspada. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih cepat, responsif, dan humanis, serta sejalan dengan kebijakan Bapak Kapolri, maka berdasarkan keputusan Kapolri nomor 1438 9 Romawi tahun 2025, kami di jajaran kepolisian Resor Blitar secara resmi kembali mengaktifkan Perwira Samapta sebagai bagian integral dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Pamapta bukan sekedar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan transformasi fungsi kepolisian Polri di tingkat Polres dan Polsek. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepolisian bisa dirasa lebih dekat, lebih cepat, tentunya lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Posisi ini menggantikan peran Kanit SPKT yang sebelumnya dan menjadi wajah terdepan Polri dalam memberikan first respondent atau respon awal terhadap setiap laporan, permintaan bantuan, ataupun bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu, Pamapta juga berfungsi sebagai koordinator pelayanan terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan seluruh fungsi kepolisian lain secara efektif dan terstruktur. Untuk membangun bangsa yang hebat,
rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and speak, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berbicara tentang fungsi utama Pamapta, maka kita harus mengacu pada pedoman resmi dan pengembangan standar pelayanan Polri, yang mana dalam hal ini Pamapta memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama adalah pelayanan kepolisian terpadu, yaitu Pamapta bertanggung jawab untuk menerima setiap laporan, pengaduan, serta memberikan bantuan dan pertolongan pertama kepada masyarakat dalam setiap situasi dan kondisi darurat. Kedua, pelayanan komunikasi masyarakat. Pamapta harus mampu mengelola interaksi masyarakat melalui saluran komunikasi yang ada. Dalam hal ini di SPKT ada pertemuan langsung dengan masyarakat yang melaporkan dan mengadukan permasalahannya serta peristiwa kriminalitas yang mungkin dialaminya. Kemudian melalui saluran call center 110 sebagai sarana komunikasi respon darurat. Dan terakhir adalah sarana media komunikasi lain yang ditetapkan, baik itu saluran media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya. Yang ketiga,
pelayanan informasi kepolisian. Pamapta dalam hal ini harus mampu menyampaikan informasi yang benar, akurat, mudah dipahami kepada seluruh masyarakat terkait prosedur layanan dan perkembangan situasi Kamtibmas. Keempat, administrasi dan pelaporan. Pamapta bertugas juga menyiapkan administrasi awal, laporan polisi, registrasi, pencatatan kegiatan, serta memastikan akurasi data pelayanan. Kelima, patroli pengamanan dan respon cepat. Pamapta bertugas melakukan patroli preventif atau pencegahan kejahatan, kemudian memberikan respon pertama di TKP atau sering kita sebut sebagai TPTKP atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Tidak hanya itu, Pamapta juga mengamankan aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas pada kegiatan tertentu. Kelima fungsi ini tentunya menjadi satu kesatuan peran untuk memastikan Polri lebih bisa dirasakan, hadir lebih cepat, lebih dekat, dan tentunya dapat lebih diandalkan. Selamat siang Mbak, silakan duduk. Ini Mbak untuk suratnya, silahkan dicek kembali untuk data identitasnya. Gimana Mbak? Iya, sudah benar. Sudah benar semua ya? Oh ya. Ya, terima kasih banyak Mbak. Semoga membantu. Pamapta ini adalah salah satu garda terdepan untuk hadir bersama masyarakat. Jadi sedikit cerita, saya sebelumnya berdinas sebagai seorang reserse. Tetapi kita di sini sebagai Pamapta lebih mengedepankan kepada kita mendatangi ke TKP. Nah, di sanalah empati kita itu timbul. Jadi pada saat saya melaksanakan tugas sebagai seorang Pamapta, itu ada satu kejadian yang menurut saya cukup saya ingat sampai saat ini. Itu adalah kejadian laka kereta di kilometer 114 di Bencai Garum. Jadi pada saat itu kita menerima laporan dari call center Polri 110. Setelah kita menerima laporan, itu kita langsung menembuskan kepada piket-piket fungsi yang ada. Jadi pada saat kita menerima laporan dari 110, itu kita juga mendapatkan beberapa data, yaitu dari data nama lengkap, tempat tanggal lahir, lalu ada dari alamatnya juga, dan juga data-data lain. Dan tidak lupa juga kalau misalnya 110 ini juga dapat mengetahui lokasi langsung dari penelpon. Nah, ini adalah bentuk kredibilitas dan juga akurasi 110 ini. Selamat sore dengan operator call center 110 Polres Blitar. Mohon izin, ada yang bisa kami bantu? Di perlintasan Garum, Pak, itu ada laka kereta. Laporan kami terima. Segera kami tindak lanjuti, Bapak. Gimana Pak? Izin, ada laporan dari 110, ada laka
di timur perlintasan Tinggal Garum. Oh iya, ya udah terima kasih laporannya, Pak Ted. Nanti setelah ini saya coba hubungi piket fungsi untuk tindak lanjut. Pengumuman disampaikan kepada piket fungsi agar sekarang juga merapat di ruang Pamapta, persiapan datangi TKP. Selain koordinasi dengan piket-piket fungsi terkait, kita juga koordinasi dengan Polsek. Polsek Garum, Pamapta 3. Masuk, Pamapta 3, terima Polsek Garum. Mohon perintah kemudian. Dilapan tujukan kepada Ambon-Ambon Polsek Garum agar segera meluncurkan anggotanya karena ada laka kereta di Tinggal Garum 86. Nah, itu fungsinya adalah kita sebagai kecepatan di sana. Karena dengan kita menghubungi Polsek, Polsek itu lebih dekat, lebih memahami lokasi, lebih dapat bisa menyentuh masyarakat, korban, saksi, dan juga dapat mengamankan TKP lebih dulu daripada kita yang ada di Polres. Jadi setelah kita mengumpulkan dari piket-piket fungsi masing-masing, kita juga langsung melaksanakan persiapan. Jadi persiapan itu kita gunakan adalah sebagai bentuk dari pertahanan diri kita maupun kesiapan kita dalam melaksanakan tugas sebagai seorang kepolisian. Dalam rangka kita datang ke lokasi, kita sudah mempersiapkan seperti dari senpi, lalu dari baton stick, dari pepper spray, lalu dari borgol, dan juga perlengkapan inafis. Seperti kita juga bawa kotak P3K, kita juga bawa sarung tangan, kita bawa perlengkapan-perlengkapan yang dapat mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan TP-TKP dan olah TKP. Dalam melaksanakan tugas, kita juga menggunakan body cam. Nah, ini adalah bentuk suatu terobosan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperbaiki dan juga meningkatkan dari kinerjanya Polri itu sendiri. Nah, jadi pada saat kita menggunakan body cam, itu dapat langsung dimonitor, baik dari pimpinan, dari masyarakat, dan juga dari pihak-pihak lain yang terpampang di comment center yang ada di kantor kepolisian. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Noise and Sick, berani bicara, selamatkan sesama.
untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Setelah kita mempersiapkan semua perlengkapan yang ada, kita setelah itu melaksanakan APP. APP ini adalah untuk kita membagi tugas sebagai bentuk kita division of task. Nah, di sana jadi kita gunakan right man on the right place. Selamat siang rekan-rekan. Siap. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak atas partisipasinya. Di sini kita akan melaksanakan pengamanan TKP terkait dengan laka kereta. Untuk lantas, silakan untuk melaksanakan turjawali. Untuk Sabara juga silakan backup untuk lantasnya. Untuk Inafis, silakan untuk melaksanakan pengecekan sidik jari, identifikasi korban. Untuk piket reskrim, nanti silakan cek saksi-saksi yang ada di lokasi. Untuk Intel juga dapat bantu rekan-rekannya. Lalu kita juga tidak lupa berkoordinasi dengan Polsuska sebagai penjaga di kereta api. Lalu kita juga memanggil dari pihak-pihak rumah sakit karena lebih paham di bidangnya. Jadi setelah semua rangkaian yang sudah kita laksanakan, kita langsung menuju ke lokasi. Itu secara beriringan, baik dari Pamaptanya, baik dari lantasnya, dari Sabara, dari Intel, dan juga dari Reskrim juga. Kita sampai ke lokasi sudah ada dari pihak Polsek, karena pihak Polsek yang pertama kali mengamankan dari TKP tersebut. Pada saat kita datang ke lokasi, kita langsung melaksanakan TP-TKP. Fungsinya adalah untuk membatasi akses dari masyarakat. Kita tidak untuk menghalangi masyarakat yang ingin tahu, ingin melihat atau melaksanakan kegiatan lainnya, tapi kita adalah mengamankan agar status quo, keaslian, telitian dan juga kecermatan dari petugas itu bisa maksimal di sana. Kita identifikasi sidik jari melalui Inafis. Kita sudah memiliki alatnya, kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, dan juga kita di sana juga meminta bantuan-bantuan dari pamong-pamong setempat, yaitu dari ketua RT, dari kelurahan, dan juga dari pemangku-pemangku adat yang ada. Fungsinya adalah untuk saling membantu, saling bahu-membahu, saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan dan mengetahui identitas dari korban tersebut. Jadi dari hasil pemeriksaan kita di lapangan dan juga dari identifikasi serta pengumpulan keterangan-keterangan dari saksi, kita menemukan bahwasanya korban ini berusia 56 tahun, berinisial S. Nah, di sini juga kita sudah meminta keterangan dari pihak penjaga palang pintu, lalu dari Satpam KAI,
Lalu dari keterangan keluarga korban juga, yaitu sebagai selaku keponakan korban, kita juga menemukan bahwasanya korban ini sering mengeluhkan masalah-masalah keluarga. Bahkan pada saat itu terbesit di pikiran korban bahwasanya korban ingin mengakhiri hidupnya karena beban-beban yang ia alami selama ini. Dan juga korban sempat menceritakan kepada keponakannya bahwasanya siapa yang akan menjaga anaknya pada saat dia tiada, lalu siapa yang akan mengurus rumah tangga, lalu siapa yang akan mengurus keluarga-keluarga terdekat yang dia miliki. Setelah semua rangkaian kegiatan itu kita laksanakan, kita mengevakuasi korban untuk dibawa ke pihak rumah sakit. Nah, setelah itu kita melaksanakan pelaporan. Pelaporan ini adalah fungsinya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada pimpinan dan juga kepada masyarakat yang melaporkan kejadiannya di call center 110. Di sini saya habis buat surat kehilangan STNK. Tadi setelah saya becek di talun, STNK saya itu jatuh. Setelah itu saya datang di Polres ini di bagian SPKT. Saya lapor, pelayanannya ramah, petugasnya baik hati dan bisa membantu saya untuk mengurus surat kehilangan ini. Harapannya semoga pelayanan Polres Blitar panggah ngene, jadi ini masyarakat dari laporan tetap enak. Tapi saya habis membuat surat kehilangan, Pak. Tadi dompet saya jatuh, sempat bingung. Saya akhirnya pergi ke Polres untuk membuat surat laporan kehilangan. Saya kira membuat laporan kehilangan itu sulit, ternyata mudah, tidak sampai 5 menit sudah jadi. Pak polisinya juga ramah-ramah, semoga ke depannya pelayanannya tetap seperti ini. Saya sangat senang sekali dengan kehadiran dari kepolisian, membawa banyak manfaat buat kami, terutama dari masyarakat, karena dengan ini kita merasa terayomi dengan adanya kepolisian yang ada di sini. Misalnya kita ada barang yang hilang atau ini cepat tertangani. Harapan kami tetap ditingkatkan untuk kepolisian, untuk selalu patroli, apalagi di saat mau high season kayak gini, biar masyarakat yang akan berkunjung dan berwisata dengan bisa aman dan tentram dan selalu menyenangi dari kepolisian yang selalu untuk rakyat. Terima kasih Polres Blitar. Terima kasih Polres Blitar. Terima kasih Polres Blitar. Kami berharap masyarakat merasa lebih aman melalui hadirnya patroli rutin Pamapta. Layanan kepolisian menjadi lebih mudah diakses dan tidak berbelit-belit. Respon terhadap situasi darurat menjadi lebih cepat terkoordinasi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terus meningkat. Kami, Polres Blitar, memastikan Pamapta dapat bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan menjadi sahabat terdekat masyarakat yang mana selama 24 jam siap dan selalu siaga. Apabila dibutuhkan, dipanggil dan diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan bantuan maupun pertolongan. Salam presisi.